Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas PGSD 3 akan mempresentasikan salah satu tugas pada mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Suatriari. Saya akan memperkenalkan 3 teman saya. Yang pertama yaitu Salsabila Milenia, yang kedua Weni Eka Rahayu, dan yang ketiga Firda Ayu Salsabila. Pada tugas ini, kami diminta untuk membahas terkait video penerapan pembelajaran berdiferensiasi di SMP Negeri 4 Sungguh Minahasa. Yang pertama yang akan kami bahas terkait konsep. Pada pembelajaran dalam video tersebut ada 2 konsep menarik. Yang pertama, pembelajaran diferensiasi. Latar belakang pembelajaran diferensiasi yakni perbedaan karakter, gaya belajar, maupun kemampuan yang dimiliki oleh setiap siswa. Perbedaan tersebut oleh guru harus dimanfaatkan, disesuaikan dengan strategi, model, dan metode yang sesuai bagi masing-masing murid. Yang kedua adalah konsep pembelajaran sosial emosional atau disingkat PSE. Pembelajaran ini mengajarkan bahwa setiap anak memiliki situasi atau masalah yang mereka hadapi. Terkadang mereka merasa sedih, terkadang mereka merasa marah, tapi guru diharapkan untuk bisa mengolah emosi dan hati mereka agar selalu berbuat baik, agar mereka tidak melakukan perbuatan yang bisa merugikan diri sendiri dan orang lain. Contohnya adalah misalnya ketika mereka marah, mereka tidak boleh memukul temannya atau menghina temannya. Seperti itu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait change, yaitu kira-kira perubahan apa yang akan dilakukan ketika saya menjadi guru dalam video tersebut. Perubahan yang akan saya lakukan adalah ada beberapa poin. Pertama, pembuatan asesmen diagnostik. Dalam video tersebut sudah ada pembuatan asesmen diagnostik. Namun yang belum ada hanyalah di poin 2, umpan balik kepada siswa. Jadi dalam video tersebut, guru belum memberikan umpan balik terkait hasil dari asesmen diagnostik tersebut. Mengapa anak-anak tersebut dibagi menjadi kelompok yang mahir, berkembang, dan mulai berkembang, itu mereka tidak tahu kenapa gitu. Mereka tidak tahu alasannya mereka tuh salah di nomor berapa. Itu yang belum ada dalam video tersebut. Kemudian selanjutnya ada pengelompokan bermakna. Mengapa disebut bermakna? Karena bagaimana anak-anak ini mengetahui apa yang seharusnya dia lakukan, apa yang menjadi kesalahan dia, dan kenapa saya dikelompokkan dalam kelompok yang berbeda dengan teman saya. Itu pentingnya seorang guru menjelaskan terkait makna dari pembagian kelompok tersebut. Kemudian adanya diskusi tutor sebaya. Tidak hanya dikelompokkan dengan orang-orang dengan kapasitas pembelajaran yang sama, tapi bagi saya diharapkan dalam kelas tersebut ada tutor sebaya, di mana anak yang sudah mahir memberikan pengajaran terhadap anak yang baru mulai berkembang. Selanjutnya adalah refleksi. Kira-kira dari soal pada asesmen diagnostik yang sebelumnya anak ini salah, apakah setelah melakukan pembelajaran anak ini jadi bisa atau menjadi benar soal yang dia jawab ini? Itu akan dilaksanakan di refleksi seperti itu. Jadi pentingnya adanya refleksi, kemudian adanya diskusi tutor sebaya, pengelompokan bermakna, dan umpan balik kepada siswa, sehingga pembelajaran berdiferensiasi ini sungguh-sungguh dipahami oleh siswa keberadaannya. Seperti itu. Next. Baik, selanjutnya adalah challenge ataupun tantangan. Pembelajaran ini dapat berdampak positif bagi siswa. Dampak positif ini sangat bermanfaat untuk memicu critical thinking pada siswa. Tentunya hal tersebut sebagai penunjang guru agar siswa dapat terpenuhi kebutuhannya serta meningkatkan minat dan bakatnya yang membantu siswa lebih mudah dalam memahami materi karena rasa tertarik yang sangat tinggi. Dari segi sisi positif inilah yang membuat guru tertarik untuk
menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Namun, kenyataan di lapangan tentu tidak mulus. Ada berbagai tantangan yang menghambat penerapan pembelajaran berdiferensiasi ini, yaitu ada 6. Yang pertama, kebutuhan belajar siswa yang cukup beragam. Mengidentifikasi dan memahami kebutuhan belajar siswa yang berbeda di setiap kelas bisa jadi sulit. Setiap siswa memiliki gaya belajar, tingkat pemahaman, dan minat yang berbeda. Maka, metode belajar dan gaya belajar harus bervariasi dalam satu kelas. Yang kedua, ada sumber daya yang terbatas, di mana terkadang sumber daya yang tersedia di kelas seperti waktu, ruang, dan bahan ajar sangat terbatas. Mungkin sulit untuk mengelola pembelajaran yang beragam dari setiap siswa dalam batasan sumber daya ini. Yang ketiga adalah kurikulum. Kurikulum tetap dapat mengikat guru dalam batasan materi dan metode pengajaran tertentu. Pembelajaran yang dibedakan seringkali membutuhkan fleksibilitas dalam kurikulum untuk memungkinkan siswa belajar sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang keempat, ada evaluasi. Mungkin sulit untuk menilai kemajuan siswa yang berbeda dalam konteks pembelajaran yang berbeda. Untuk memastikan penilaian yang adil dan objektif, metode penilaian yang mempertimbangkan perbedaan individu harus terus dikembangkan. Yang kelima adalah keterampilan manajemen kelas, di mana memimpin kelas, siswa dalam beragam kebutuhan belajar dapat memerlukan keterampilan manajemen kelas yang efektif. Guru harus menemukan keseimbangan antara memberikan perhatian individu kepada siswa dan menjaga ketertiban umum di dalam kelas. Seperti contoh pada video tersebut, guru ke masing-masing kelompok menjelaskan kembali cara pengerjaannya disesuaikan dengan kategori kelompok. Yang bisa dilihat dari video tersebut, ada 3 kategori. Ya, 2 di antaranya adalah mahir maupun berkembang, di mana siswa dalam kategori ataupun kelompok pertama akan dijelaskan secara detail dan secara terinci. Sedangkan kelompok 2 dan kelompok 3 tidak mendapatkan penjelasan yang serinci itu, karena dianggap sudah bisa ataupun sudah mahir dalam pembelajaran. Dan yang terakhir adalah tantangan psikologis, yaitu psikologi siswa. Beberapa siswa mungkin merasa malu ketika mereka merasa bahwa pembelajaran yang berbeda. Perbedaan kemampuan mereka yang dibandingkan dengan teman-teman sekelasnya. Hal ini perlu adanya penjelasan di awal landasan yang dibedakannya kelompok tersebut. Guru harus menciptakan lingkungan inklusif yang mendukung dan mendorong perkembangan setiap siswa. Seperti pada contoh di video, pada kelompok-kelompok tersebut sepertinya harus dijelaskan di awal, harus dibahas, harus dijelaskan kalau misalkan perbedaan kalian ini, kategori-kategori ini dilandasi dengan hal apa, sehingga siswa dapat menerima itu dengan baik. Nah, guru harus mengajar dan mendidik siswa berawal dari hati, dan pembelajaran tersebut akan tersampaikan dengan baik. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan C yang keempat, yaitu connection. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran berdiferensiasi adalah yang pertama, guru harus bersifat proaktif. Di sini, guru harus bisa memotivasi siswa atau membangun motivasi siswa agar siswa bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Yang kedua, kurikulum harus berkualitas. Pada pembelajaran bisa ditunjukkan dengan guru selalu memberitahukan topik yang akan kita pelajari atau tujuan pembelajaran yang harus kita capai, sehingga siswa dapat mengetahui tujuan pembelajaran dan lebih siap dalam mengikuti pembelajaran. Yang ketiga, ada asesmen berkelanjutan. Asesmen berkelanjutan, pada video yang telah kami tonton, guru melakukan asesmen diagnostik, di mana asesmen diagnostik ini membantu guru mengetahui pemahaman awal siswa sehingga guru dapat lebih tepat menentukan pembelajaran yang akan ditempuh. Kemudian yang keempat ada pengajaran yang responsif. Setelah melakukan asesmen diagnostik,
Guru bisa melakukan pembagian kelompok menjadi 3, di mana kelompok pertama dianggap sebagai siswa yang dianggap kurang paham mengenai materi yang akan diajarkan. Kemudian kelompok 2 adalah siswa yang dianggap cukup memahami, dan kelompok 3 adalah siswa yang mahir. Sehingga guru bisa menentukan kelompok mana yang harus dibimbing, sehingga kemampuan siswa bisa mencapai atau meningkat. Contohnya, kelompok 1 yang dianggap kurang pemahamannya bisa menuju kelompok 2 yang dianggap cukup pemahamannya. Dan kelompok 2 yang cukup pemahaman bisa naik menjadi kelompok 3, yaitu kelompok yang mahir. Kemudian yang kelima adalah manajemen kelas yang efektif. Dalam manajemen kelas yang efektif ini, guru harus bisa memilih model, strategi, atau pendekatan agar siswa dengan perbedaan latar belakang mendapatkan haknya secara sama. Seperti itu. Sekian video dari kami. Semoga penjelasan kami dapat membantu teman-teman semua memahami mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Terima kasih.